wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang telah Bapak pemateri kita hari ini, Bapak Taufik Yudi Imawan, Sarjana Pendidikan. Juga yang saya hormati Bapak Ibu guru, staf, karyawan PTD SMP Negeri 3 Kabupaten. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat karunia dan hidayahnya hari ini kita bisa berkumpul untuk mengikuti diseminasi budaya positif yang pemaparan materinya nanti akan sepenuhnya disampaikan oleh Bapak Taufik Yudi Imawan. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Untuk mengawali acara hari ini agar berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita harapkan, marilah acara diseminasi hari ini kita buka dengan bacaan Ummul Quran. Alhamdulillah solihah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya, amin 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 ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah pemaparan materi tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh pemateri kita hari ini, Bapak Taufik Yudi Imawan, Sarjana Pendidikan. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Mas Dedi yang sudah memberikan pengantar pada pemaparan hari ini tentang diseminasi budaya positif di SMPN Negeri 3 Posokaret. Sebelum mengawali kegiatan hari ini, terlebih dulu akan saya memberikan sedikit pemahaman Bapak Ibu. Sebenarnya menurut Bapak Ibu, budaya positif itu yang bagaimana? Atau sering juga dikenal dengan disiplin. Tapi mudahnya menurut Bapak Ibu itu disiplin itu yang bagaimana? Monggo. Sebelum saya monggo. Budaya positif itu mungkin hal-hal yang menurut saya budaya positif itu adalah hal-hal baik yang sudah dan selalu kita lakukan. Tujuannya di sini terutama adalah untuk disiplin dan pembentukan karakter atau kepribadian siswa. Mungkin salah satu contohnya kalau di tempat kita kan sudah ada salaman, itu kan termasuk budaya untuk menghormati pada yang lebih tua. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu yang sudah memberikan gambaran singkat terkait dengan budaya positif. Di salah satunya adalah tentang disiplin dan saling menghormati, salaman pagi seperti itu yang sudah diterapkan di SMP. Jadi memang budaya positif ini adalah budaya yang sudah baik, yang sudah dilaksanakan di sekolah, tapi nanti kita akan meningkatkan agar siswa kita itu lebih baik. Gimana ya? Ada yang lain mungkin tentang disiplin, boleh? Nah, nanti kita akan bersama-sama gambaran saya tentang diskriminasi terkait dengan budaya positif. Oke, langsung meningkat waktu, kita lanjut ke berikutnya. Konsep utama tentang modul budaya positif ada 7 Ini perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Dan semua ini nanti akan kita paparkan satu demi satu untuk gambaran singkat bagaimana pembelajaran di SMPN 3 ini akan lebih baik lagi. Nah, nanti mungkin
dalam pemaparan ini, dalam bayangan pandangan sedaya itu, oh ternyata begitu dan seterusnya. Dan kita akan baca bersama. Yang pertama dulu, pembelajaran dengan paradigma baru. Dulu Bapak Ibu, pembelajaran itu adalah apa yang sentralnya di Bapak Ibu dulu yang kita pelajari pada saat kita masih belajar dulu, sentralnya adalah di Bapak dan Ibu guru di depan kelas seperti itu. Dulu saat generasi X itu seperti itu. Jadi apa yang dikatakan Bapak Ibu guru itulah yang menjadi panduan semua murid. Tapi ternyata sekarang tidak, paradigma baru berbeda. Pembelajaran dengan paradigma baru itu dilakukan berdasarkan prinsip pembelajaran yang bersifat diferensiasi. Diferensiasi kan beraneka ragam mungkin. Sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk memberikan profil belajar Pancasila yang dalam 2 minggu terakhir ini sudah dilaksanakan di kelas 7. Jadi intinya adalah profil belajar Pancasila, dan mungkin Bapak Ibu yang sudah dipaparkan tentang bagaimana sejatinya itu dengan profil belajar Pancasila. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Disiplin positif. Apa arti disiplin positif? Tadi sudah digambarkan oleh Bu Kerja, yaitu sesuatu kegiatan yang sudah baik, tapi akan ditinggalkan kembali. Jadi sebenarnya sudah ada, tapi akan ditinggalkan kembali. Jadi tidak memunculkan hal baru, bisa juga muncul hal baru, tapi budaya yang sudah ada itu dikembangkan lagi untuk lebih baik. Nah, kita akan mengupas satu persatu, Bapak Ibu. Dalam budaya kita, yang namanya disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, dan kita cenderung menghubungkan kita disiplin dengan ketidaknyamanan. Maksudnya begini. Jadi disiplin itu menurut bayangan kita itu sesuatu yang cenderung menghubungkan kita dengan disiplin itu adalah ketidaknyamanan. Artinya apa? Misalkan masuk jam 7, kita jam 7 lewat 1 sudah tidak nyaman karena aturannya adalah jam 7, kita datang jam 7 lebih 1, itu sudah tidak nyaman. Itu artinya tidak nyaman seperti itu. Jadi kepatuhan. Jadi sekarang ini yang namanya disiplin itu patuh, karena ada aturan-aturan yang baku yang menjadikan disiplin itu menjadi kepatuhan. Tapi kita sebagai pendidik, Bapak Ibu, yang kedua itu tujuan kita itu dapat menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin dari diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi tujuannya nanti anak-anak itu timbul dari dalam dirinya, tidak dari peraturan. Jadi untuk menegakkan disiplin itu dimulai dari dirinya anak itu dan tidak dari ekstrinsik. Ekstrinsik itu bisa dari peraturan, bisa dari bapak ibu yang lain, atau dari orang yang lebih ditakuti seperti itu. Kemudian disiplin itu apa? Yaitu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta pemberdayaan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman dan hukuman. Nah, itu tujuan akhirnya. Jadi disiplin positif itu munculnya dari dalam anak sendiri. Jadi dari kesadaran anak itu muncul tanpa ancaman, tanpa hukuman. Dan akhirnya seperti itu Bapak Ibu, inti dari apa yang kita sampaikan nanti. Lanjut lagi. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia Bapak Ibu memiliki 5 dasar kebutuhan yang harus terpenuhi. Jika tidak terpenuhi bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira. Jadi ada 5 dasar. Ada penguasaan, rasa kasih sayang dan diterima, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. 5 dasar. Ini yang harus dipenuhi oleh manusia. Jika tidak dipenuhi bagaimana? Pasti ada sesuatu yang kurang, ya, sesuatu yang kurang terkait dengan 5 kebutuhan dasar ini. Bertahan hidup jelas,
Orang pasti ingin hidup kayak enak. Tidak ada manusia itu yang
kehilangan waktu itu untuk menghargai kesalahan, itu konsekuensinya. Konsekuensi ini sesuatu ganti namanya Bapak Ibu. Jadi konsekuensi ini sama dengan pengganti. Kalau saya merusakkan buku teman, konsekuensinya apa? Mengganti itu. Saya memecahkan kaca misalnya, konsekuensinya mengganti. Seperti itu. Kalau misalkan Pak Mudi ngajar olahraga, teman-temannya sudah pakai training pack lengkap, dia datang terlambat masih belum lengkap. Konsekuensinya apa? Mungkin dengan Pak Mudi diberi tambahan kegiatan misalnya. Karena teman-teman sudah siap, sudah baris, Pak Mudi memberikan tambahan. Tambahannya apa? Ayo push up, itu bukan hukuman aku, karena konsekuensi, karena dia datang terlambat. Jadi bukan, beda dengan hukuman. Kalau hukuman itu sifatnya spontan, spontan artinya tidak ada perencanaan. Begitu anaknya melanggar langsung dikasih hukuman, jadi tidak ada perencanaan. Tapi kalau konsekuensi di awal pembelajaran kita sudah sepakatan. Konsekuensi itu kesepakatan mengganti. Kalian datang terlambat apa? Kalau sampai mengerjakan tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya apa? Konsekuensi sudah dibicarakan di awal. Tapi hukuman itu sifatnya spontan, mendadak tanpa perencanaan. Nah, itu namanya hukuman seperti itu. Seperti kasus kecil kemarin itu hukuman kan gak ada perencanaan sama sekali, berbuat seperti itu. Yang berikutnya adalah restitusi. Ini yang menjadi poin utama kita. Murid bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi restitusi itu menggali potensi anak dari dalamnya, ditanya. Misalkan datang terlambat. Kalau datang terlambat, kira-kira kalau agar tidak terlambat lagi, apa yang Anda lakukan? Seperti itu. Dia mikir, jadi yang mikir bukan kita, tapi yang mikir adalah anak. Anak mencari solusinya sendiri. Biar tidak terlambat itu saya harus bangun lebih pagi, pasang alarm, dan seterusnya seperti itu. Itu dia akan muncul pikiran-pikiran. Fokus pada pemecahan jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Dia menghormati dirinya sendiri, ibaratnya menghormati orang lain, seperti itu. Kemudian teori kontrol nanti saya tayangkan videonya Bapak Ibu lebih terangnya. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi begitu dia berbuat salah, dia akan memperbaiki kesalahannya. Maksudnya seperti itu. Ini teori yang sedang kita pelajari. Ini secara penanaman disiplin positif pada murid. Ini ada penggunaan restitusi dan ciri-ciri restitusi. Nanti akan lebih lanjut, kita akan tayangkan videonya lebih jelas nanti. Nah, ini perbedaan contoh kasus siswa yang sering tidak mengerjakan PR, Bapak Ibu. Ini contoh saja. Hukuman, guru pasti menghukum. Contohnya ini, guru menghukum siswa hormat bendera selama 10 menit. Tidak mengerjakan PR, tapi dikasih hukuman hormat bendera 10 menit. Nyambung tidak dengan pelajarannya? Buatan lagi tidak nyambung, karena dia tidak nyaman. Guru marah dan murid menjadi takut. Pasti seperti itu. Dan mungkin murid menjadi pendendam. Itu yang lebih parah lagi, Bapak Ibu. Kalau konsekuensi, guru ini memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya di saat istirahat atau dikerjakan sebanyak berkali lipat. Ini konsekuensi. Tidak mengerjakan PR, tambahi 2, tambahi lagi 4 dan seterusnya. Ini konsekuensi. Guru tegas dan bisa menghormati peraturan. Jadi gurunya tegas dan siswanya itu mentaati peraturan itu. Ini namanya konsekuensi. Kalau restitusi tidak, Bapak Ibu. Restitusi itu guru menanyakan keyakinan kelasnya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi nanti jadi akhirnya ada peraturan, ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nanti saya jelaskan lebih lanjut, yaitu suatu kesepakatan di kelas dengan Bapak Ibu guru terkait dengan apa
yang harus dilakukan saat pembelajaran di kelas. Guru terbuka dan juga menghormati dirinya dan orang lain. Ini perbedaannya terkait dengan tidak mengerjakan PR. Dari sini Bapak Ibu mungkin tambah wawasan atau tambah ngantuk. Lanjut deh, lanjut awal. Nanti jenengan terkasih videonya Bapak Ibu. Jadi akan seperti ini. Nanti saya kasih videonya gitu. Ini ada 5 posisi faktor Bapak Ibu yang mungkin saya dan panjenengan semuanya pernah melakukan, tapi yang mungkin yang belum pernah melakukan yang manajer. Yang manajer Bapak Ibu. Saya yakin saya dan panjenengan sudah melakukan 5 kontrol restitusi ini, tapi yang belum dilakukan Bapak Ibu termasuk saya, yaitu yang manajer. Kita akan belajar sama-sama terkait dengan bagaimana menangani kasus anak. Nonton gini. Ada penghukum jelas kita pernah. Nanti karena saya tanyakan budenya. Membuat merasa bersalah jelas sudah pernah. Jadi anak itu dikasih masukan biar dia merasa bersalah. Teman juga misalnya pernah. Saya diajak ngomong bareng-bareng. Kenapa seperti kita masuk itu? Ada kelebihan, ada namanya nanti. Pemantau ini mungkin sudah, mungkin belum. Tapi yang jelas yang terakhir yang jenengan dan saya belum lakukan. Saya belajar sedikit tentang manajer di kegiatan restitusi. Nanti saya besok keluarkan ke jenengan terkait dengan restitusi. Oke, lanjut. Ini dalam penerapannya. Penghukum patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas. Anak datang terlambat. Rasa bersalah berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Ini namanya merasa bersalah. Jadi anak itu berapa kali saya terlambat? Sama tidak menghormati saya. Nah, seperti itu kata-kata seperti itu. Kalau teman, kata-katanya lebih lembut. Ayolah, yang tertib buat Bu Guru bangga. Kali ini tak apa-apa kamu berbuat salah, tapi lain kali jangan diulangi. Ini seperti itu. Kemudian kalau pemantau kamu sudah melanggar peraturan dan khususnya apa? Sudah melanggar berapa kali? Biasanya untuk pemantau ini sifatnya data dibuka nanti bukunya pelanggaran dibuka. Sudah berapa kali ini dibuka? Nah ini seperti itu. Kalau manajer lain lagi Bapak Ibu. Manajer itu seperti ini kata-katanya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Ditanyakan kepada anaknya. Tidak tahu Pak. Ini yang sulit. Kita harus menggali yang lain. Kira-kira bagaimana kamu akan memberi kesalahanmu? Tidak tahu Pak. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti larinya ke Pak Yogi. Jadi ini sebenarnya adalah kegiatannya BK. Cuma Bapak Ibu semuanya adalah fungsi kontrol itu harus dimiliki. Jadi kemampuannya harus dimiliki sebagai posisi kontrol, sebagai ini, tapi ujungnya nanti tetap di BK. Oke. Ini saya sedangkan videonya Bapak Ibu terkait dengan 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh Bu Guru terhadap Naren. Naren ini laki-laki. Dia datang ke sekolah itu selalu terlambat 20 menit. Apa yang dilakukan dengan 5 posisi kontrol ini? Yang pertama adalah posisi penghukum. Kita lihat Bapak Ibu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi?
Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Iya, posisi hukum itu biasanya bicara dengan nada tinggi, membentak, menghadik, menunjuk-nunjuk, berbicara pegang, ya seperti itu. Hukumannya bisa berupa verbal maupun fisik, jadi bisa ucapan yang keras maupun dengan fisik, nah lari dan seterusnya. Nah, dampaknya apa Bapak Ibu? Dampaknya itu akan menjadi pendendam, akan menjadi pendendam, dan tidak menyakit guru atau mata pelajaran yang diampu. Ini jelas resikonya seperti ini Bapak Ibu. Ini yang mungkin pernah kita lakukan dan mungkin sampai pun anak itu lulus tetap mengingat aku tahu dihukum mulai dilakukan begini dan seterusnya. Ini yang kedua, membuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ini adalah fungsi kontrol merasa bersalah. Jadi suaranya lebih lembut, tenang, namun kata-katanya itu menyalahkan murid. Guru akan menyatakan hal yang merasa kesalahan itu pada murid dengan membuat guru itu menderita. Ini yang dikatakan sebagai pembuat merasa bersalah. Dampaknya apa Bapak Ibu? Dampaknya adalah membuat murid itu merasa bersalah. Wah, saya salah. Dan rendah diri dan merasa dari lingkungan. Seperti itu. Ini yang ketiga Bapak, sebagai teman. Nadanya lebih lembut, lebih familiar. Tapi ada dampaknya juga. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ini sebagai teman Bapak Ibu. Tapi nanti ini suaranya ini lebih ramah, cenderung sendagora atau ada kunjungan, menghasilkan suasana agar tidak tegang seperti itu. Tapi ada dampaknya Bapak Ibu. Dampaknya murid akan tergantung pada satu orang saja. Jadi orang yang dia jalankan sebagai sahabatnya. Murid tidak mandiri, tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Ini dampaknya Bapak Ibu. Jadi
Kalau dihadapi orang lain pasti beda lagi. Ini yang keempat sebagai pemantau Bapak Ibu. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Yang keempat sebagai monitor pemantau. Jadi seorang pemantau itu bersuara data, berkuasanya data. Guru moral berdasarkan peraturan. Jadi yang dasarnya adalah peraturan, mengandalkan perhitungan data dan mengontrol murid. Ini untuk pemantau. Jadi pasti dikaitkan dengan peraturan sebenarnya. Dampaknya murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa menghabis sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Tidak sepenuhnya mandiri karena terkait dengan peraturan. Jadi peraturan ini yang sebagai patokan. Yang terakhir Bapak Ibu, kita diharapkan menjadi posisi sebagai manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas belajar. Baik Bu, terima kasih. Yang kelima ini sebagai manajer Bapak Ibu. Jadi dia menggali jawaban dari siswa untuk mencari solusinya sendiri. Suaranya netral, tidak emosional. Guru tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran si murid. Dapatnya apa? Dapatnya murid mandiri, dapat memecahkan masalahnya sendiri, Bapak Ibu. Jadi bangun terlambat ini. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Oke. Nah, itu tadi adalah 5 posisi kontrol yang harus dimiliki, yang diketahui oleh Bapak Ibu sekalian. Tapi intinya, Bapak Ibu, kita harus bisa menjadi posisi kontrol di manajer. Manajer yang paling baik, yang paling ideal yang manajer. Tapi tidak bisa kita ujuk-ujuk dalam bahasanya itu langsung di posisi manajer, tidak bisa bro. Kita pasti dari tahap awal dulu, dari pembuku, dari membuat merasa bersalah, jadi teman, pemantau, baru menjadi manajer. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Tapi idealnya kita sebagai pendidik, sebagai guru itu dalam di posisi manajer. Jadi kita akan belajar sama-sama Pak. Kemudian keyakinan
kelas yang berikutnya Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Kan sudah ada peraturan Bapak Ibu, ada peraturan 1, siswa dilarang ini, siswa dilarang itu, siswa dilarang ini, itu dan seterusnya. Itu sudah peraturan baku. Kenapa harus keyakinan? Ini ada kata-kata romantik Bapak Ibu. Mengapa kita mempunyai peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa dikasih peraturan? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat pada saat COVID kemarin? Yang ini di dalam kotak orang itu, kalau kita gali secara umum, kira-kira itu masuk keyakinan yang bagaimana Bapak Ibu? Kita naik motor, nyapa atau butuh helm barang naik motor itu? Merasa helm ada apa-apa? Ini terkait dengan apa Bapak Ibu? Keselamatan diri sendiri maupun orang lain Bapak Ibu. Tapi ini pilihan, bukan paksaan. Atau peraturan jelas paksaan Bapak Ibu. Jadi naik motor pakai helm atau tidak itu adalah pilihan. Tapi kalau di peraturan pasti terkait dengan keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan selalu cuci tangan pada saat COVID-19? Terkait dengan kesehatan Bapak Ibu. Kesehatan. Misalkan tidak boleh dengan senang diri sendiri, ya sudah usah cuci, pakai masker, tidak cuci tangan dan seterusnya seperti ini. Ini terkait dengan keyakinan Bapak Ibu. Dia yakin terhadap dirinya dan orang lain. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas ini bersifatnya lebih abstrak Bapak Ibu daripada peraturan. Peraturan jelas, runtut jelas dibuat oleh berbagai pihak, baik dari kepala sekolah, komite, warga sekolah, dan semuanya berkumpul menentukan peraturan. Tapi yang melaksanakan peraturan adalah siswa. Jadi siswa tidak terlibat dalam peraturan. Yang membuat adalah pihak lembaga. Jadi siswa tidak dilibatkan. Tapi kalau keyakinan kelas itu melibatkan guru dan siswa. Nanti saya punya videonya, tapi tak tempel di sini tidak jalan. Akhirnya tak keluarkan dari PPT. Mungkin formatnya beda. Nanti saya buatkan. Kemarin saya seperti di kelas juga. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi keyakinan itu antara guru dan siswanya. Dan semua warga hanya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jika dikira itu tidak relevan lagi, dapat dirubah sewaktu-waktu. Tapi kalau peraturan merubahnya butuh waktu yang lama, mengundang berbagai pihak baru bisa merubah peraturan. Tapi kalau keyakinan tidak. Selama kita sebagai pendidik dan siswa itu bersepakat, dapat dirubah tergantung situasi dan kondisi. Ini berikutnya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan, berupa pertanyaan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja akan mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah akan mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuatnya. Ini keyakinan kelas. Jadi tidak ini, terutama yang ini membuat bentuk positif. Jadi tidak kata-kata dilarang, tidak ada. Bahwa keyakinan itu pasti kata-katanya positif. Dilarang membawa senjata tajam, dilarang membuang sampah, tidak seperti itu. Jadi dilarang membuang sampah itu dibalik jadi buang sampah pada tempatnya. Jadi dibalik, kata-katanya menjadi kata-kata positif, bukan kata-kata yang negatif. Itu keyakinan. Untuk videonya nanti saya tayangkan terakhir saja Bapak Ibu, karena ini tadi saya tempel dan bisa jalan karena mungkin formatnya beda. Lanjut ke restitusi. Ini poin terakhir Bapak Ibu, restitusi. Restitusi ini adalah menurut Gusten ini adalah proses evaluasi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Dan restitusi membuat murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Perkaranya bukan pada bagaimana perilaku itu menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah
menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang dipercaya. Itu jawabannya. Sedikit restitusi ini yang dilakukan oleh seorang manajer di dalam posisi partner tadi untuk merestitusi atau mencari solusi bagi siswa yang memiliki masalah seperti ini. Ada jadi ada 3 kegiatan: menstabilkan identitas, memvalidasi penilaian yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Ini kita lihat videonya Bapak Ibu sehingga kita bisa belajar dari kasus yang dihadapi oleh siswa ini. Ini kasus wajar, juga di kelas, nanti ditanya seperti ini. Nanti ada satu kasus yang dia di fitnah gitu ya, di fitnah. Ya, bagi seorang saya posisi manajer. Nah ini, mari kita lihat sama-sama. Bukan karena langsung Bapak Ibu beda, karena beda ini beda. Ini cara. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menyukai sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan tahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Pada sisi pertama, Ada penjelasan sedikit dari berdasarkan pada Bu prinsip dari bahwa membuat Kemendikbud. kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses.
Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahan itu. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Ini yang dituntut untuk Bapak Ibu. Terima kasih. Tapi sebelum itu saya tanya sedikit dengan keyakinan kelas yang kemarin saya suruh anak-anak di kelas dengan ini saya perhatikan Bapak Ibu, nanti terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat kelas yang kita bersama antara siswa di kelas ini dan saya kelas ini membuat kelas yang kita sepakati agar berjalannya kondusif di kelas ini menjadi lebih baik. Yang adalah sesuatu yang ada di dalam saya sebagai siswa. Mudah-mudahan semoga nanti bisa selesai maunya kelas ini dibuat seperti apa yang dalam dengan pikiran kalian semua, sehingga dengan keyakinan kelas ini membuat suasana kelas akan menjadi lebih baik lagi. Anak-anak, setuju? Oke. Sebelum kita mulai terkait dengan pengulangan kira-kira ada satu sedikit permainan sedikit dengan ikuti saya. Ikuti saya. Ini, 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 oke. Jadi nanti kita apa yang saya gerakan dengan kata-kata atau saya tunjuk dengan jari. Ya, ya. Oke, kita mulai. Telinga. Mata. Hidung. Jangan hidung, enter. Oke. Sekarang stretching note untuk mencatat, kemudian ditempelkan di papan. Kita akan mencari stretching itu, kita kelompok-kelompokkan dan menjadi keyakinan kelas seperti ini Bapak Ibu. Ini setelah anak mencatat nanti ditempelkan. Setelah itu kita kelompokkan, kemudian kita tarik garis besarnya dari keyakinan kelas sendiri, dari peraturan dirubah ke keyakinan kelas. Ini ya yang percepat saja. Jadi setelah selesai dia tempel di depan, tempel. Setelah itu kita kelompokkan yang sama, yang sejenis-jenisnya kita kelompokkan, kita akan tarik kesimpulan menjadi sebuah keyakinan. Dan setelah selesai kita akan menyimpulkan kita kelompokkan, kalau sudah kita tulis. Kalau sudah selesai Bapak Ibu, ini akan kelas itu sudah kita sepakati bersama antara kita dengan siswa. Kemudian kita harus kasih tanda tangan antara kita dan murid. Kita sepakati bersama. Ya, kita tanda tangan selesai. Ini penandatanganan ya kan kelas antara
Jadi nanti apabila ada anak-anak yang melakukan kesalahan, kita tunjukkan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama antara kita dengan siswa di kelas itu, sehingga akan lebih kondusif karena dia sudah mengenal bersama. Makanya kita akan sama-sama belajar, tidak bisa kita instan sekali diomongin langsung berubah, tidak bisa, pasti secara instan. Tidak bisa secara instan, tapi harus secara step by step, dari tahap ke tahap berikutnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya terkait definisi saya terkait dengan budaya positif. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa membuat murid kita menjadi lebih baik lagi. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke monggo aja, monggo. Oke, kita berikan aplaus yang meriah yuk buat Pak Taufik. Terima kasih Bapak Taufik Dimawon atas pemaparan materinya tentang budaya positif, dimulai dari tadi disiplin positif sampai kepada terakhir segitiga restitusi. Semoga ilmu yang diberikan Pak Taufik dari awal hingga akhir bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Mari kita tutup pertemuan kita hari ini tentang diseminasi budaya positif dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara menutup acara ini dengan sebuah pantun, boleh ya? Boleh. Saya sudah siap-siap tadi sama Pak Yudi. Oh, Pak Yudi. Setiap gajah pasti berkaki. Cakep. Kalau ada yang salah harap dimaklumi. Cakep. Terima kasih. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang ada di benak sampean sebagai siswa. Mudah-mudahan dibangun nanti dalam sesi note saya bagikan. Maunya kelas ini dibuat seperti apa? Seperti yang dalam benak pikiran kalian semua. Sehingga dengan keyakinan kelas ini membuat suasana kelas akan menjadi lebih baik lagi. Kemudian anak-anak, setuju? Oke. Sebelum kita mulai terkait dengan meluangkan pikiran saya, ada satu sedikit permainan sedikit dengan ikuti saya. Ikuti saya. Ini, 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 nah, ini, oke. Jadi nanti sebutkan apa yang saya gerakkan dengan kata-kata, tapi sama menunjuk dengan jari sampean. Sudah? Siap? Oke, kita mulai. Telinga, mata, hidung. Nah, jangan hidung kok nang kene. Hidung tuh di sini. Kita lagi, sekali lagi. Ikuti saya. Mulut, mata,
Hijau. Telinga. Janggut. Mana ini? Janggutnya mana? Telinga. Oke, warna semi berubah, tidak apa-apa. Oke, itu informasi kita hari ini. Sebelum membuat kita. Oke, sekarang akan memberikan statement ini satu persatu untuk sampai tuliskan apa yang jadi unek-unek benak sampean sebagai siswa nanti untuk mempermudah keyakinan kita di kelas. Oke, jadi bantu. Siapa yang ingin membantu saya membagikan statement? Tik. Jadi bantu. Bagikan. Ya silakan. Satu anak satu, jangan sampai terbalik. Satu anak satu. Satu anak satu. Ya, tuangkan impian kalian untuk membuat keyakinan kelas di kelas ini agar kelas ini menjadi kondusif dan lebih baik. Saya kasih waktu 2-3 menit. Di warnanya yang bawah itu ada lainnya, berarti di atas. Oke, silakan diisi sekarang. Pakai ballpoint boleh, pakai pensil boleh, spidol boleh, yang penting bisa tertuang di dalam kertas. Satu anak satu, tapi masuk ruangan satu persatu ditempel di kertas ini, ditempel gajah, kemudian bawahnya lagi. Dimulai dari kelompok ini, silakan ditempel di sini satu persatu, satu persatu saja sampai break.
Sudah kalau sudah sampai semuanya di sini, mari kita akan lihat apa yang kalian tuangkan di dalam sesi nanti. Kita belajar persatu, kita perjelas di sini apa yang menjadi kesepakatan kita nanti. Saya tuangkan di dalam tulisan nanti. Jadi keyakinan kelas 7. Kita akan baca satu persatu. Nanti yang sama saya kelompokkan di sini menjadi keyakinan keyakinan itu kelas. Jadi yang sama saya kelompokkan, yang lain kita sepakati bersama seberapa banyak atau seberapa keyakinan yang kita sepakati bersama. Kita awali dari sini. Mengerjakan tugas sendiri. Siapa ini? Mandiri. Saya tindak atau saya cetak terjadi mandiri, tidak mencontek saat ulangan. Siapa ini? Mandiri. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Disiplin. Disiplin ya, tepat waktu bagi disiplin. Mengembalikan buku sekolah yang dibaca. Berarti tanggung jawab. Ini apa ini? Tidak terlambat masuk sekolah. Ini yang sama, saya pindah ke yang sama. Jadi yang disiplin ini disiplin. Yang disiplin nanti kita lihat sama-sama. Disiplin. Tanggung jawab. Ini mandiri tak? Satu dari satu. Berangkat tepat waktu. Berikutnya tidak boleh bicara kotor atau kasar terkait menghormati. Kata di sini menghormati. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Apa ya? Kebersihan. Di sini ya, tidak telat masuk kelas. Yang satu ini, jadi namanya disiplin. Mengerjakan tugas tepat waktu. Apa ya? Disiplin. Tepat waktu. Karena dia waktu berarti disiplin. Berangkat tepat waktu, disiplin juga. Menghormati guru. Ini, saya menghormati kata Tuhan. Mengerjakan tugas dan menentukan tepat waktu sama. Dan ini membantu teman membersihkan di kelas. Apa cari? Kemudian kalau gotong royong, membantu ya. Ayo, tidak bertengkar di sekolah. Lagi saling menghormati. Membayar sesuatu yang dibeli di kantin. Apa namanya ini? Kejujuran atau kejujuran. Jadi kalau belinya 2, bayar ya 2. Kita namanya kejujuran. Tidak ambil 3, bayarnya 1. Membantu teman yang mengalami kesulitan. Mungkin tadi masuk ke tolong menolong. Mengembalikan barang yang habis digunakan. Tanggung jawab.
menjaga kerukunan, saling menyayangi sesama teman, tidak boleh membuang sampah, kebersihan. Tidak boleh membuang sampah, mengerjakan tugas tepat waktu, ingin saat penerangan mendengarkan, tidak boleh membuang sampah, mendengar kebersihan, tidak boleh berisik saat guru tidak ada di kelas. Baik, teman-teman, menghormati, mendengarkan guru saat menjelaskan sama, membantu teman yang terkena musibah, tolong mendengarkan guru saat menjelaskan ini sama, berdoa sebelum dan sesudah belajar, mengembalikan pulpen ketika sudah selesai dan tak dijawab. Terakhir, dilarang keluar kelas saat jam pelajaran jam kelas. Oke, sekarang kita rumuskan satu persatu. Yang pertama apa nih berarti? Disiplin waktu. Apa? Yaitu dengan datang tidak masuk kelas tepat waktu, mengumpulkan tugas dengan tepat waktu, disiplin waktu. Yang kedua tadi ada juga ini mengambil sesuatu yang negatif itu dengan berarti ini adalah kejujuran. Kejujuran kita mengambil sesuatu di kantin maupun kejujuran saat kita mengerjakan tugas, tidak ulang dan seterusnya. Kejujuran dalam berbicara baik dengan teman maupun dengan guru. Yang ketiga tadi banyak juga saling menghargai. Ini saya sebutkan saya menghargai karena ini ada dengan bapak guru, ada dengan teman. Jadi saya sebut saja dengan saya menghargai sesama. Dengan sesama. Nah ini. Kemudian yang pertama tadi ada juga ini. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ini terkait dengan keimanan kita. Selalu berdoa. Penting ya, berdoa. Yang kelima tadi ada juga ini menolong teman yang susah. Kerja sama ya. Kita yang keenam
Ini menjaga kebersihan. Kebersihan yang mana? Di sini diterangkan banyak sekali tadi kebersihan lingkungan, tidak membawa sampah pada tempatnya. Kebersihan diri. Terakhir yang nomor 7 tadi ada. Nih, tanggung jawab. Tanggung jawab mana? Tanggung jawab bila mengambil harus. Oke. Setelah saya rangkum seperti ini, ada yang masih kurang atau setuju? Kita sepakati bahwa keyakinan kelas 7F adalah seperti ini. Ada 7 keyakinan kelas dari kelas 7F. Pertama, melakukan keyakinan kelas, kesepakatan kelas, tanda tangan. Tentunya kita hari ini akan kita tutup dengan masih semangat anak-anak?